Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita memasuki tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan mengamati gambar dan teks percakapan, siswa dapat menyebutkan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan bahasa yang santun. 2. Dengan mengamati gambar jam pasir, siswa dapat menyebutkan satuan waktu dengan satuan tidak baku dengan bahasa yang santun. 3. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat memprediksi isi teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam kemajemukan keluarga dengan teliti. Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama, Udin dan kakaknya sedang membantu ibu memasak. Kemudian, gambar yang kedua, Udin sedang menutup pintu ketika hendak bepergian. Kenapa ketika hendak bepergian kita harus menutup pintu dan mengunci pintu rumah? Supaya tidak ada orang jahat yang masuk. Kemudian gambar yang ketiga, Udin sedang duduk di dalam bis. Apa yang dilakukan Udin? Udin menggunakan sabuk pengaman. Untuk apa sabuk pengaman? Untuk menjaga keselamatan saat perjalanan. Kemudian nomor 4, gambar yang keempat, Udin bersama teman-temannya menyeberang jalan. Ketika menyeberang di jalan, maka harus melewati atau menggunakan zebra cross. Apa itu zebra cross? Zebra cross adalah tempat penyeberangan. Nah, itu adalah kegiatan yang dilakukan Udin pada setiap gambar. Apakah kalian setuju dengan kegiatan yang dilakukan Udin? Kalian juga harus mencontoh kegiatan yang dilakukan Udin. Ketika di rumah, kalian juga harus membantu ibu. Ketika hendak bepergian, kalian juga harus menutup pintu dan menguncinya. Ketika hendak bepergian, kalian juga harus menggunakan sabuk pengaman supaya aman di perjalanan. Dan ketika menyeberang zebra cross atau menyeberang jalan, gunakanlah zebra cross. Aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, di sini ada 2 gambar. Gambar yang pertama, Udin dan kakaknya sedang membantu ibu memotong sayuran. Kalian amati, kakak Udin memegang pisau. Ketika memegang pisau, kalau kita tidak hati-hati, maka bisa melukai tangan. Supaya tidak melukai diri kita, maka kita harus memegang pisaunya dengan hati-hati. Kemudian gambar yang kedua, Udin membantu ayah
untuk merapikan atau membetulkan jam dinding. Udin menggunakan tangga dan tangganya dipegang oleh ayah. Kenapa ayah memegang tangganya? Supaya tidak jatuh. Nah, itulah cara ayah untuk menjaga keselamatan diri dan keluarganya. Udin melakukan setiap kegiatan dengan hati-hati. Sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Kita akan belajar mengenai jam. Jam jenisnya ada dua, yaitu jam digital adalah jam yang menunjukkan waktu dengan teks angka yang ditampilkan melalui LCD. Yang kedua adalah jam analog. Jam analog adalah jam yang menunjukkan waktu dengan jarum, detik, menit, dan jam. Jam digital, contohnya seperti gambar di bawah ini ya. Ini bentuknya seperti ini, pasti di antara kalian juga ada yang punya ya jam digital. Jam digital adalah jam yang tampilannya berupa angka. Kemudian dalam jam digital tidak ada jarum jam. Biasanya jam digital hanya menunjukkan jam dan menit saja. Namun, ada beberapa jam digital yang menunjukkan detik. Cara membaca jam digital yaitu, kita lihat gambarnya ya. Jam yang warnanya hitam menunjukkan pukul 12:33 menit. Kemudian jam yang warna biru menunjukkan pukul 12:36 menit. Dan jam yang warna pink menunjukkan pukul 12:35 menit. Jenis jam yang kedua adalah jam analog. Nah, ini contohnya ya jam analog, bentuk jam dinding dan yang berbentuk jam tangan. Dalam jam analog ada 3 jarum. Yang pertama, jarum pendek menunjukkan jam. Berarti yang jarumnya pendek itu adalah jarum yang menunjukkan jam. Kemudian yang kedua, jarum yang panjang itu menunjukkan menit. Dan yang ketiga, jarum halus atau jarum yang selalu bergerak itu menunjukkan detik. Dalam jam analog terdapat angka 1 sampai 12. Kemudian jarum pada jam analog selalu bergerak memutar. Berbeda dengan jam digital. Kalau jam digital itu kan tidak ada jarumnya. Kemudian yang ketiga, dalam satu hari ada 24 jam. Dan satu putaran penuh jarum panjang pada jam analog menunjukkan 1 jam atau 60 menit. Sekarang
sekarang kita akan belajar membaca jam analog. Perhatikan gambar berikut ini. Jarum pendek yang berwarna merah menunjukkan angka 10. Sedangkan jarum panjang yang berwarna hijau yang lebih besar menunjukkan angka 12. Maka jam tersebut dibaca pukul 10. Pukul berapa Udin sarapan pagi? Ini Udin sedang sarapan pagi, kemudian di dindingnya terdapat jam. Perhatikan gambar jam dinding di bawah ini. Jarum pendek menunjuk angka 6. Jarum pendek itu yang berwarna merah ya. Jadi menunjuk angka 6. Sedangkan jarum panjang menunjuk ke angka 12. Maka ini dibaca pukul 6. Jadi Udin sarapan paginya pukul 6. Pukul berapa Udin berangkat ke sekolah? Perhatikan gambar jam dinding di bawah ini. Jarum pendek menunjuk angka 7, sedangkan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul 7. Jadi Udin berangkat ke sekolah pukul 7. Pukul berapa Udin pulang sekolah? Perhatikan jamnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jarum pendek yang berwarna merah menunjuk angka 11. Sedangkan jarum panjang yang berwarna hijau yang lebih besar menunjuk angka 12. Dibaca pukul 11. Jadi Udin pulang sekolah pukul 11. Bacalah pukul berapa yang ditunjukkan oleh jarum jam berikut. Nomor 1, jarum pendek menunjuk angka 8, sedangkan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka jam tersebut dibaca pukul 8. Kemudian nomor kedua, jarum pendek menunjuk angka 2, sedangkan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul 2. Tugas. Silahkan kalian siapkan buku tugasnya. Bacalah pukul berapa yang ditujukan oleh jarum jam berikut. Nomor 1, perhatikan gambarnya. Jarum pendek menunjuk angka 4, sedangkan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul titik-titik. Nomor 2, perhatikan gambarnya. Jarum pendek menunjuk angka 9, sedangkan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul titik-titik. Silakan kalian kerjakan seperti contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selamat mengerjakan.
Ayo membaca. Mari kita baca teks berikut dengan intonasi dan lafal yang tepat. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Kira-kira apa saja ya aturannya? Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain: 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makanan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Yang keenam, tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan, jangan lupa mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, ini cara mencuci tangan yang benar ya. Nomor 1, basuhi dengan air. Tangannya dibasuh dengan air. Kemudian nomor 2, tuang sabun secukupnya ke permukaan tangan. Gambar yang ketiga, gosok ke telapak tangan. Yang ke telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lain sehingga sabunnya merata ya. Selanjutnya, punggung tangan juga digosok ya. Bersihkan. Nomor 5, bersihkan sela-sela jari. Nomor 5 itu membersihkan sela-sela jari tangan kanan dan tangan kiri. Gambar nomor 6, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Kemudian gambar nomor 7, genggam dua jari atau ibu jari dengan posisi memutar. Ibu jarinya digenggam, kemudian diputar-putar. Gambar ke-8, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Gambar nomor 9, bilas dengan air. Dengan air mengalir ya, dibilasnya. Kemudian setelah bersih, dibilas dengan air mengalir. Barulah nomor 10, dilap dengan menggunakan tisu. Dan gambar nomor 11, menutup keran, gunakanlah tisu untuk memegang kerannya. Nah, sekarang tangannya sudah bersih. Nomor 12 itu tangan yang sudah bersih. Nah, ini juga sama ya, cara-cara mencuci tangan. Gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sampai 7. Coba baca kembali teks aturan ketika sarapan pagi dengan teliti. Setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar. Awal hurufnya itu selalu ditulis dengan huruf besar. Huruf besar disebutkan juga dengan huruf kapital. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Nomor 1, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Jadi kata Tuhannya harus diawali dengan
huruf kapital. T-nya itu harus huruf kapital ya, atau huruf besar. Kemudian nomor 2, setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya 1. Yang Maha Esa. Maka Y-nya huruf besar, M-nya huruf besar, dan E-nya huruf besar. Jadi awal katanya itu harus huruf kapital atau huruf besar. Nomor 2, Yang Maha Kuasa. Nomor 3, Yang Maha Besar. Nomor 4, Yang Maha Pengasih. Nomor 5, Yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Jadi contohnya itu semuanya menggunakan awal hurufnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Sekarang mari kita tuliskan 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan di bawah ini dengan benar. Yang Maha Esa. Y, M, dan huruf E-nya itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian Yang Maha Besar, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih, dan Yang Maha Penyayang. Masih ingatkah kamu apa yang dilakukan sebelum makan? Kita harus berdoa sebelum makan. Tujuan berdoa sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan melalui lagu. Misalnya lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Ini judul lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Nadanya lambat, ciptaan A.T. Mahmud. Ini bentuk lagunya. Bisa kalian perhatikan. Di situ ada tanda yang berwarna merah. Perhatikan tanda berikut. Tanda seperti ini yang berwarna merah berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Kemudian tanda yang seperti ini yang berwarna merah berarti tekanan nada lemah. Pada lagu Berbirama 2/4 secara alami, tekanan kuat terdapat pada ketukan pertama, sedangkan tekanan lemah terdapat pada ketukan kedua. Untuk menyanyikan lagu Terima Kasih Ya Tuhan, bisa mengikuti petunjuk berikut. Yang pertama, perhatikan tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu. Kemudian, nyanyikan lagu secara berulang sesuai dengan tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu. Yang ketiga, jika telah mahir, iringi lagu dengan tepukan mengikuti pola tertentu. Yang keempat, gunakan alat musik ritmis dalam mengiringi lagu. Dan yang kelima, jika alat musik ritmis tidak ada, dapat kamu iringi dengan bertepuk tangan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas